Selamat sore para pembaca dan juga pemirsa Tribun Jatim Network. Kali ini saya Christine Ayu, wartawan harian Surat Tribun Jatim akan mengajak Tribuners untuk melihat suasana terkini di Terminal Surabaya, Jawa Timur, di mana hari ini merupakan hari terakhir sebelum penerapan pelarangan mudik Lebaran 2021. Dan untuk melaporkannya lebih lanjut, sekarang ini kita sudah terhubung dengan rekan Tribun Jatim Network, yakni rekan Febri yang sudah berada di Terminal Surabaya, Jawa Timur. Halo, selamat sore rekan Febri. Ya, halo, selamat sore. Bisa mendengar suara saya? Ya, suaranya terdengar jelas. Rekan Febri, boleh digambarkan bagaimana suasana terkini di Terminal Surabaya, Jawa Timur menjelang besok adanya pelarangan mudik Lebaran 2021? Ya, baik. Terima kasih. Jadi, pemirsa Surya dan Tribun Jatim Online, dimanapun Anda berada, ini kan sehari sebelum pemberlakuan larangan mudik ya, hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, Terminal Purabaya di Waru Sidoarjo ini terpantau sepi. Padahal terminal itu sama sekali tidak ditutup, tidak ada wacana penutupannya, tidak ditutup gitu ya. Namun sejumlah masyarakat terlihat masih berpergian mengendarai bus. Banyak sekali bus yang keluar masuk terminal membawa sekaligus menurunkan penumpang dari satu rute ke rute. Itu hanya saja mereka-mereka ini bukan pemudik, tapi mereka ini adalah mereka para pekerja yang rumahnya itu luar kota, terus kerja di Surabaya dan rutinitasnya itu pulang pergi naik bus gitu. Kemudian dari Kepala Terminal Purabaya sendiri, Imam Hidayat mengatakan, meskipun ada aktivitas yang saya sebutkan tadi, untuk armada mengalami penurunan sampai 50%. 50% jika dibandingkan dengan hari-hari biasa. Biasanya mencapai 1.000 lebih armada, tapi sekarang cuma sekitar 1.000 sampai 600 bus. Kemudian Imam juga mengatakan kalau untuk jumlah penumpang saat ini hanya 11.000. Padahal biasanya rata-rata mencapai 28.000. Jadi intinya situasinya kelihatan sepi sekali. Kemudian untuk saat ini Terminal Purabaya masih menunggu instruksi dari pemerintah ya. Mengenai antisipasi pemudik yang nekat, pihaknya masih berkata Imam ya, pihaknya bersama jajaran samping untuk melihat pemudik yang sesuai dengan surat dari Kementerian Perhubungan ya. Jadi jangan sampai kecolongan dan tetap dipantau. Kalaupun terpaksa mudik ya, kata Imam harus membawa surat keterangan RT RW kelurahan tujuan kemana mau kemana. Dan itu juga sesuai dengan aturan Kementerian Perhubungan. Jadi istilahnya adalah apa ya, kebijakan ini juga dikeluhkan oleh salah satu sopir sama salah satu warung makan juga. Saya wawancara salah satu sopir dari SPO Akas ya, Akas NNR jurusan Surabaya Madura. Itu kemarin ia membawa penumpang 7 orang gitu ya. Pada saat awal-awal puasa pertama itu cuma di atas 10 penumpang. Nah, kemarin 7, terus hari ini dia bilangnya bawa 5 penumpang. Jadi artinya imbas sekali gitu ya. Menurut sopir ini dia juga mengatakan bingung juga nutup operasional juga sih itu. Terus terpisah juga salah satu penjajah makanan saya wawancara juga ini mengalami omset yang drastis juga. Penjual nasi itu dia itu biasanya dapat 800 itu sehari, sekarang cuma 400 gitu. Mungkin itu dulu yang bisa saya laporkan. Halo? Halo? Halo rekan Febri, suara saya terdengar jelas? Ya, sudah jelas. Gimana? Baiklah, tadi Anda menyebutkan ada penurunan jumlah penumpang. Iya. Penurunannya ini terjadi sejak kapan? Ya, penurunan ini dipantau sejak beberapa hari yang lalu ya. Jadi Imam itu memantau sejak puasa-puasa pertama itu sudah mulai mengalami penurunan gitu. Dan tadi menyebutkan penurunannya sampai 50% ya? Untuk armada penurunannya sampai 50%. Biasanya 10.000, sekarang sekitar 500 sampai 600 gitu.
Oke, baiklah, mungkin Tribuners boleh diperlihatkan suasana terkini di Terminal Purabaya. Mungkin boleh diajak berkeliling, rekan Febri. Ya, baik. Jadi meskipun sepi ya, baik meskipun sepi tapi ada banyak bis-bis itu ya, ada penumpang juga. Eh, istilahnya itu masih tetap tetap beraktivitas, tetap normal. Ini saya sekarang berada di depan pos ini, pos pemantauan ini, pos pengamanan operasi ketupat Semeru Polresta Sidoarjo. Dan ini juga bisa dilihat bis-bis ini ya, bisnya masih beraktivitas. Cuma ya itu tadi sepi itu tadi, nggak banyak, sepi. Dan yang bepergian itu bukan pemudik atau pulang kampung, tapi orang-orang yang bekerja gitu ya, orang bekerja yang otoritasnya itu dari luar kota, kerja di Surabaya, sehari-hari naik bus gitu. Jadi terminal ini tidak ditutup ya, saya tekankan lagi, terminal tidak ditutup. Baiklah, menjelang pemberlakuan larangan mudik 2021, apakah ada peningkatan penerapan protokol kesehatan di Terminal Purabaya? Ya, jadi untuk di Terminal Purabaya, pihaknya menurut Pak Imam Hidayat itu memperketat protokol kesehatan. Jadi istilahnya memakai masker dan juga menjaga jarak, dan juga disediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Itu yang bisa saya laporkan. Baiklah, mungkin Tribuners boleh diajak masuk ke dalam untuk melihat penumpang yang akan menaiki bus antar kota. Baik, baik. Ini saya mendekat ini. Ya ini. Ya ini di belakang saya bisa Anda lihat, ini ada penumpang-penumpang yang hendak bepergian ya. Ya ini. Baiklah, Ya, Kang oke. Febri boleh disebutkan kembali apa saja persyaratan yang harus dibawa bagi penumpang yang akan naik bus dari Terminal Purabaya? Ya, baik. Jadi menurut Imam Hidayat, untuk kalau terpaksa mudik harus membawa surat keterangan RT RW kelurahan, tujuan kemana mau kemana, dan itu sesuai dengan aturan Kementerian Perhubungan. Namun Pak Imam Hidayat ini juga meminta masyarakat jangan mudik dulu, kalau bisa di rumah supaya memutus mata rantai penularan virus corona. Pak Imam juga menghimbau untuk tetap protokol kesehatan diperhatikan dengan ketat. Itu. Jadi memang harus dilengkapi surat keterangan agar bisa naik bus dari Terminal Purabaya ya, Kang Febri? Iya, betul. Jadi harus membawa surat-surat kayak RT RW, terus mau tujuan mau kemana, terus dalam rangka apa gitu, dan juga harus memastikan kesehatan juga, itu yang paling utama. Baiklah, berarti apakah pada Ramadan kali ini atau mendekati Ramadan ada pelonjakan penumpang melihat besok sudah tidak boleh mudik, jadi para penumpang ini memutuskan untuk mudik lebih awal. Apakah ada pelonjakan penumpang? Ya, baik. Untuk saat ini Pak Imam mengatakan sejauh ini belum ada penumpang yang colongan start ya, atau mudik lebih awal ya. Jadi kalaupun ada nanti pasti akan melibatkan jajaran samping ya, mulai dari polisian, pihak keamanan dan lain sebagainya. Dan mengenai bus yang apa kan ada yang penempelan stiker itu ya, untuk sampai saat ini Pak Imam masih belum menemukan bus yang ditempel stiker itu sih. Kalaupun ada nanti akan diperiksa lebih ini aja, lebih keasliannya gitu, karena stiker itu kan stiker yang khusus gitu loh. Itu sih. Jadi memang pada tanggal 6 besok masih ada bus yang beroperasi dan Terminal Purabaya tetap buka ya, rekan Febri? Ya, jadi bus itu masih ada, cuma untuk ini aja, untuk bepergian yang untuk bekerja sih gitu. Baiklah, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Setelah tadi laporan dari rekan kami yang berada di lapangan, ada di Bandara Juanda, Jawa Timur, ada di Terminal Purabaya, Jawa Timur, dan juga Terminal Kediri, Jawa Timur. Dan tentunya kami akan terus update informasi terkini terkait pelarangan mudik 2021, dan Anda bisa mengakses semua informasi di kanal Tribun Jatim Network. Sekian dari saya, Christine Ayu, melaporkan untuk Anda, mewakili kru yang bertugas.
Sampai berjumpa kembali.